Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar kalian? Dari Bukit Dinamika Umat saya sapa dan doakan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan renungan menjelang senja dari buku Menggapai Kesalehan Sosial. Salah satu topik dalam buku yang saya tulis ini adalah menengok ke bawah. Menengok ke bawah. Ini terinspirasi dari pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Hadis riwayat Muslim. Tengoklah orang-orang yang di bawah kalian. Jangan kalian tengok orang-orang yang di atas kalian. Lanjutannya, agar kalian tidak menyepelekan karunia yang sudah Allah berikan. Teringat sebenarnya tulisan ini saya buat ketika terjadi malapetaka besar kecelakaan Lion Air tahun 2018. Sekedar menghibur sebenarnya. Menghibur pada keluarga korban yang kehilangan keluarganya, orang-orang tercintanya. Pada saat yang sama banyak sekali musibah yang melanda. Ingin menghibur supaya apa? Jangan melihat ke atas. Tengoklah ke bawah. Sebenarnya Rasulullah SAW ingin memberikan pesan kepada kita. Saya tulis begini. Nasihat Nabi SAW tersebut mengandung makna yang mendalam. Beliau ingin mengajarkan makna syukur dan sabar dalam menjalani kehidupan. Keduanya tak terpisahkan, tetapi mesti hadir bersamaan. Dalam kenikmatan diperlukan syukur dan sabar. Begitupun dalam menghadapi kesusahan dibutuhkan sabar dan syukur. Keduanya memang tak bisa dipisahkan. Saat ini penjuru dunia, kita semua sedang dilanda kesusahan karena wabah corona COVID-19 yang menghantam seluruh sektor kehidupan. Pengangguran sudah jutaan orang, yang PHK juga sudah jutaan orang, ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya, bisnisnya bangkrut berantakan. Banyak sekali terdampak karena COVID ini. Namun agama mengajarkan kepada kita, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berduka dengan kesusahan ini. Tengoklah ke bawah. Kalau hari ini kita misalkan ada kesusahan ini, tengok di bawah kita. Pasti ada yang lebih susah dari kita. Kalau hari ini kita misalkan hanya makan tempe, di bawah kita ada yang makan garam. Kalau kita makan garam, di bawah kita ada yang hanya makan nasi. Yang makan nasi, di bawah kita masih ada yang makan nasi kering, beras kering. Sisa nasi yang dijemur. Antas diolah lagi buat dimakan. Kalau ada orang hari ini kita makan itu, di bawahnya ada orang yang tak makan. Yang hari ini kita sudah tidak punya uang, sudah habis, tapi kita masih sehat. Maka lihatlah ke bawah, ada orang yang sakit. Orang yang sakit pun mestinya masih tetap harus bersabar dan bersyukur. Karena ada orang yang sakit tak punya kaki. Ada orang sakit tak punya kaki, di bawahnya ada pula yang tak punya kaki satu atau dua. Bahkan ada yang tidak punya tangan. Lihat ke bawah lagi, ada orang yang buta. Lihat ke bawah lagi, ada orang buta yang tuli. Lihat ke bawah lagi, ada orang yang buta, tuli, dan tak bisa bicara. Artinya apa? Masih banyak orang yang di bawah kita. Inilah yang disebutkan Rasulullah tadi, supaya kalian tidak meremehkan karunia yang sudah Allah berikan. Kalau kita tengok ke atas, tak ada habisnya. Orang-orang bijak berkata, di atas langit ada langit. Bisa juga kita balik. Di bawah kita masih ada orang di bawah kita. Di bawah kita, di bawah tanah masih ada tanah lagi. Di bawah kita masih ada orang di bawah kita. Nah, pada akhirnya kita memang hanya bisa dua pilihan agar kita tetap dinilai ibadah oleh Allah, yaitu bersyukur dan bersabar. Jika hari ini kita memang dalam keadaan berduka, dalam keadaan susah, sulit hidup kita, maka tetaplah tersenyum dan bersyukur. Kita masih ada yang harus kita syukuri. Karena kalau kita lihat, masih banyak nikmat yang harus kita syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada sebuah nasihat yang indah
dari seorang penulis yang terkenal, Dr. Ainul Korne, yang menulis buku La Tahzan. Ia berkata begini, jangan bersedih karena kesedihan itu akan membuat rumah yang luas, istri yang cantik, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, dan anak-anak yang cerdas tidak ada gunanya sedikit pun. Jangan bersedih karena Anda masih memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 bibir, 2 tangan dan kaki, lidah dan hati. Jangan bersedih karena Anda masih memiliki kedamaian, keamanan, dan kesehatan, agama yang diyakini, dan rumah yang didiami. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertambah pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala derita dan kedukaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.